Oke teman-teman, balik lagi di Karoseri LK. Nah sekarang kita akan bahas soal bus lagi ya. Dan bus ini tentunya sudah kita rombakan dari Karoseri LK. Nah untuk yang kita kerjakan apa saja nanti akan kita bahas satu persatu seperti biasa. Dan ini adalah Rikatras. Oke teman-teman, sekarang kita akan ulas satu persatu ya. Jadi kita mulai dari bagian depan dulu dan bagian atas. Nah untuk yang bagian kaca ini sudah kita ganti dengan kaca double glass ya. Kita buat double glass dan tentunya sudah lengkap dengan bando serta spion tanduknya juga. Kita turun ke bagian bawah. Di bagian kawal ini juga sudah kita ganti dengan model JB3 yang tentunya sudah kita modifikasi seperti ini ya. Ini kita sediakan airflow yang cukup banyak. Aduh gak bener. Tapi sayangnya ini masih terkunci ya, jadi belum bisa dibuka. Ini ada dua airflow, jadi arah angin atau airflow ke mesin juga akan lebih maksimal. Nah biasanya kan kalau di sini kita sediakan winglet ya, khusus di unit ini tidak ngasih, atau mungkin nanti jika konsumennya datang minta ditambah akan kita tambahkan. Sementara ini masih seperti ini dulu. Dan untuk ke bagian samping, ini dari pintu juga kita sudah buat seperti ini, jadi sudah dimodifikasi atau diganti. Dan kacanya juga sudah diganti ya dengan model loket seperti ini, jadi sudah lebih modern. Dan kita berpindah ke bagian atas ya. Untuk bagian atas ini tetap original, jadi tidak merubah apapun dari atasnya. Ini masih bawaan dari X Transjakartanya, jadi memang cenderung lebih lebar ya antara kaca sama atapnya. Nah ini tapi kita sulap, jadi punuknya ini kita buat lebih lebar agar tidak terkesan menonjol ya yang bagian atas. Untuk kacanya ini juga baru ya, jadi kita buatkan baru karena yang tengah ini sebenarnya dulu adalah pintu, difungsikan sebagai pintu. Nah sekarang pintunya sudah dirubah ke bagian kiri semua, jadi yang sini sudah tidak ada pintu dan kacanya sudah diganti. Oh ya, untuk bodinya ini sudah ditinggikan juga ya, tetapi ini tidak terlalu tinggi seperti Sugiarto Trans atau Yapika Trans. Ini hanya ditinggikan sekitar 10 cm saja, karena nanti kalau terlalu tinggi dia tidak imbang dengan sasisnya. Kan ini kalau di unit ini sasisnya tidak terlalu panjang ya, jadi antara sumbu roda belakang dan depan itu tidak terlalu panjang, tidak sepanjang Canter atau di unit Sugiarto Trans. Oke kita lanjut. Nah di bagian bagasinya ini sudah kita buatkan juga, ada 4 pintu. Jadi di samping kiri ada 2, di samping kanan ada 2 juga. Nah di sini juga tersedia tempat aki, cuman ini masih belum 100% selesai ya, jadi masih ada beberapa yang perlu dirapikan. Yang jelas yang bagian depan ini adalah tempat aki. Oke kita berlanjut ke belakang. Nah ini dia. Untuk tangki solarnya sudah dirubah ke bagian belakang ya. Jadi yang di depan ini hanya difungsikan khusus untuk bagasi saja. Jadi tangki solar sudah berpindah sebelah sini, jadi akan lebih maksimal untuk dibuat bagasi. Yang bagian bawah juga tanpa list chrome ya, nggak seperti bis sebelumnya, jadi tanpa list chrome, standar saja. Kita coba ke bagian belakang dulu. Untuk bagian belakang ini juga kita rubah menjadi JB3 full ya, dari atas sampai bawah ini kawalnya kita ganti dengan model seperti ini. Nah yang di bagian bawah ini juga sudah kita modifikasi seperti ini ya, jadi tidak seperti JB3 standar, sudah kita modifikasi. Nah sebenarnya ini tempat untuk lubang knalpot ya, tapi ini kalau ditaruh di situ terlalu tinggi, jadi ditaruh di bawahnya dan dilubangi di sini. Tapi nggak masalah, tidak mengurangi estetikanya, tetap keren. Tidak seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan ini ada LED-nya. Nah, biasanya kan di sini ada LED. Khusus di unit ini tidak memakai LED ya, karena memang ini tidak di request oleh konsumennya, jadi tidak kita pasang juga. Bagian belakang ini kita fungsikan sebagai full bagasi juga ya. Jadi seperti bagian samping, karena mesinnya ada di depan atau di bawah sasis, maka di sini difungsikan hanya untuk bagasi saja, tidak seperti bus besar yang mesinnya di belakang.
Oke, kita berlanjut ke bagian yang sini. Nah, untuk bagian pintu juga yang tadinya berada di tengah di sebelah sini, ini sudah kita pindahkan ke bagian belakang, di belakang roda ya tepatnya. Dan ini sudah di bawah kaca. Nah, sudah di bawah kaca. Nah, sudah di bawah kaca ya. Oh iya, saya tadi lupa nginfokan selendang ini. Selendang ini juga kita pasang baru karena nanti kalau dibuat polos, antara atas kaca sama atap ini akan terkesan lebih lebar. Jadi nanti kurang bagus ya. Nah, ini sudah kita sediakan ini juga selendangnya, jadi sudah lebih keren. Nah, untuk bodi luarnya ini sudah kita perbarui juga catnya. Kita pakai cat jenis PU. Jadi dari glossy dan nyala warnanya saja sudah berbeda dengan cat-cat yang model biasa. Untuk bagian interiornya ini tidak kita repair. Jadi hanya sedikit ya. Mungkin tambal-tambalan aja sama mungkin ganti jok. Karena ini kan ekstra Jakarta ya. Jadi mungkin agar lebih nyaman untuk dibuat wisata, jadi kita ganti juga joknya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Yang kita kerjakan hanya itu saja. Jadi kita fokus untuk bagian eksteriornya saja. Walaupun ini bekas dari Transjakarta ya, tetapi ini tidak kalah dengan bis-bis yang kita repair sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya bekasan bis atau bahan bis yang mau dirombak, yang misalkan sejenis kayak ini, atau mungkin yang sering dibilang orang agak susah untuk dirombak, nah, nanti coba bawa ke karoseri LK aja, nanti biar kita rapiin atau kita rombak dengan model yang seperti ini. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di karoseri LK.